Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Pasti kalian semuanya sudah menunggu-nunggu acara ini kan? Acara ibadah live sekolah minggu HKBP Jeruju. Sudah siap sayang? Sudah, duduk yang manis, kita tetap duduknya yang manis seperti ibadah di gereja. Yuk kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Yuk kita berdoa dulu. Amin. Kita bernyanyi dengan sukacita. Selamat pagi adik-adik, ayo kita bernyanyi dengan sukacita. Semuanya bernyanyi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik, lebih kuat. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yuk ambil sikap doa yang baik. Lopit tangannya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Kita akan ucapkan bersama-sama 10 titah Tuhan. Kita lambat-lambat saja supaya adik-adik yang kecil yang baru ikutan sekolah minggu bisa mengikutinya ya sayang ya. Yuk kita sama-sama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya
Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa, lopit tangannya ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Sama-sama kita ucapkan, yuk. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita duduk dan yuk kita akan membaca ayat bulanan yang ditetapkan untuk bulan Mei. Bulan Mei yaitu, sudah ada Alkitabnya sayang? Titus. Nah Titus itu perjanjian baru. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Sudah? Yuk.
Inang baca pelan lambat-lambat dari sini, kita mengikutinya semua ya sayang ya. Yuk. Titus 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi ya, yuk sama-sama. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Adik-adik, bangkit berdiri semua. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita ucapkan bersama pengakuan iman kita. Lambat-lambat saja sayangnya, supaya adik-adik yang kecil bisa mengikutinya ya. Kita sama-sama ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Jawabannya adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Apa jawabannya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Jawab adik-adik, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, sekarang kita dengarkan pengumuman atau warta sekolah minggu. Tidak ada yang bertambah kecuali kita masih tetap ibadah secara live di rumah masing-masing mengikuti ibadah, tapi tetap loh kayak ibadah di gereja. Apa itu Nang? Duduk yang manis pada saat duduk, berdiri pada saat berdiri, terus pakaiannya juga jangan pakaian rumah gitu ya. Gimana kita berpakaian kalau kita ibadah di gereja? Ya seperti itu pakainya ya sayangnya. Kalau baju baru boleh enggak Nang? Boleh sekali ya. Tuhan senang kalau kalian bersukacita mengikuti ibadah walaupun di rumah. Bagi Tuhan tidak ada perbedaannya untuk saat ini, seperti itulah keadaannya ya. Sampai jumpa minggu depan. Yuk kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan di tempatmu masing-masing. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat 19. Beginilah firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu, ikuti di rumah. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan di mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah firman yang menasihati Petrus supaya apa? Supaya dia menggembalakan domba-domba Tuhan. Petrus disuruh menggembalakan domba-domba Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya tidak sekali-sekali mereka berjalan di jalan yang tidak dikehendaki Allah. Adik-adik sekolah minggu, firman ini mengingatkan bagaimana sekolah minggu dapat menggembalakan domba-domba. Padahal anak sekolah minggu saja belum ada dombanya. Mungkin firman Tuhan ini mau mengingatkan adik-adik sekolah minggu sebagai domba, ya, sebagai domba Yesus, sebagai anak-anak Yesus harus mendengar siapa yang menjadi gembala di tengah-tengah kehidupanmu, siapa yang menjadi gembala di rumahmu, siapa yang menjadi gembala di sekolah minggu. Mungkin itu karena anak-anak sekolah minggu belum punya domba,
Bagaimana dia menggembalakan? Mau dikatakan anak-anak sekolah minggu sebagai domba Tuhan Yesus harus mau mendengar gembala, yaitu Yesus Kristus. Baru siapa lagi gembala yang bisa kita lihat? Orang tua kita di rumah. Siapa lagi? Guru kita di sekolah. Siapa lagi? Guru-guru sekolah minggu yang menggembalakan anak-anak sekolah minggu supaya tidak berjalan di jalan yang gelap. Itulah artinya anak sekolah minggu sebagai domba Tuhan Yesus. Domba Tuhan Yesus yang mau mendengar firman Tuhan dari orang lain, terlebih dari orang tua di rumah. Bagaimana Bang Pendeta? Bapak saya saja enggak pernah ke gereja. Bapak saya saja enggak pernah mendengar firman Tuhan. Gimana aku mau digembalakan? Itu perlu didoakan juga itu orang tua ya. Perlu anak-anak menggembalakan dia ya. Kalau misalnya orang tuanya tidak pernah gereja, ya gembalakan ya adik-adik sekolah minggu. Pak, gereja bilang. Biar dia gereja. Tapi itu udah terbalik ya adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu rajin gereja. Bapaknya sama mamanya enggak ke gereja. Lalu adik-adik sekolah minggu katakan, Pak, gereja Pak, gereja Pak. Aduh terbalik itu. Jadi anak-anaknya yang menggembalakan bapaknya. Jadi anak-anaknya yang menggembalakan mamanya. Itu memalukan sekali. Ya adik-adik sekolah minggu, kalau ada kayak gitu orang tua kita bilang gembalakan. Ambil Bible itu, suruh baca dulu ini Pak. Jangan hanya ke kode aja Bapak. Jangan hanya handphone aja baca. Bilang kayak begitu. Biar apa? Biar kamu juga menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Tapi udah terbalik tadi ya. Tapi yang terpenting sekarang di sini saya yakin orang tua kita, adik-adik sekolah minggu rajin-rajin ya ke gereja ya. Pastilah itu. Dengarlah orang tua untuk menggembalakan kita sebagai domba-domba Tuhan Yesus. Karena kita mau digembalakan, maka demikianlah kita mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mau menggembalakan orang lain, demikianlah kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi mengasihi Tuhan Yesus, menggembalakan domba-domba, mengasihi Tuhan Yesus sebagai domba, dia mau menuruti gembalanya. Kemudian yang mau dikatakan dari firman Tuhan lagi, ikutlah aku. Ikutlah aku, ayat 19 ya. Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah aku di sini bukan berarti ngikut-ngikut dari belakang. Kemana Tuhan Yesus pergi? Pergi Tuhan Yesus mau makan, ikut dia. Pergi Tuhan Yesus mau minum, ikut dia. Pergi Tuhan Yesus ke kamar mandi, ikut dia. Bukan begitu. Apa yang mau dikatakan di sini? Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Bukan berarti adik-adik sekolah minggu ngikut-ngikut kemana pergi. Ngikut terus seperti anak bayi yang kecil, kemana bapaknya langsung diikutinya. Bukan begitu. Bukan begitu artinya. Ikutlah aku artinya di sini maulah menderita, melakukan yang baik, firman Tuhan. Maulah menderita, memberitakan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus. Itu yang mengikut Yesus. Mau dia mati dalam memberitakan firman Tuhan. Anak sekolah minggu juga begitu, sebagai domba, sebagai gembala, menggembalakan dirinya sendiri, dia harus mengikut Tuhan. Bagaimana itu? Mau dikatakan gembala dan domba di tengah-tengah dunia ini pasti hidupnya tidak enak-enak. Pasti hidupnya dikejar-kejar orang, seperti Petrus di sini ya. Dia meninggal, gimana dia meninggal? Dia terbalik, disalibkan. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Begitu juga kita sebagai domba-domba Tuhan Yesus.
kita harus mampu menderita untuk menghadapi atau dalam memberitakan firman Tuhan. Kita jangan sekali-sekali cengeng, jangan sekali-sekali jadi langsung mundur. Ketika melakukan yang baik lalu ada tantangannya langsung mundur. Tidak, tapi sebagai orang Kristen, domba-domba Tuhan Yesus harus mengikut Tuhan Yesus di dalam penderitaannya, di dalam kehidupannya juga, kehidupan yang mulia itu, yang kudus itu. Jadi jangan mau hanya enak-enaknya saja. Ada yang begitu kan, ke gereja pas Natal datang dia hanya enaknya saja. Dia datang menerima hadiah, menerima makanan. Selama ini gak pernah sekolah minggu, gak mau mengikuti. Di rumah aja dia terus. Tapi pas lihat hadiah langsung datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Mana punya aku ibu guru, padahal dia hanya sekali aja ke gereja. Dia malas. Nah, bukan mengikut Tuhan itu, bukan mengikut Yesus orang-orang yang malas. Apalagi sekarang ini ya, adik-adik sekolah minggu, masa pandemi, biasanya sudah bangun jam 5 atau setengah 5 karena mau sekolah. Tapi hari ini masa pandemi ini, virus corona ini, mau dia bangun jam berapa ya bangunnya? Adik-adik sekolah minggu, jawab dulu. Jam berapa? Mau dia jam 8 bangun, mau dia jam 7. Tidur pun jam berapa? Jam 1. Nah, itu bukan lagi orang yang mencintai, mengasihi dirinya sendiri atau mengasihi Tuhan. Jadi di sekolah minggu, ingatlah bagaimana cara mengikut Yesus di dalam sukacita dan di dalam maupun duka cita atau di dalam tantangan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, di mana anak sekolah minggu dapat mendengar firman-Mu hari ini. Itu mengingatkan anak sekolah minggu supaya senantiasa bisa menjadi gembala dalam dirinya dan bisa menjadi domba-domba Tuhan Yesus yang mendengar para gembala supaya hidup di dalam terang Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengingatkan anak sekolah minggu mengikut Tuhan Yesus dalam hal memberitakan firman Tuhan, sekalipun itu akan menderita, tetapi harus memberitakan firman Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa bersekutu di gereja-Mu kembali dan dapat bersekolah tatap muka, karena mereka sudah bosan Tuhan dalam situasi kondisi ini. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa juga untuk orang tua anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhanlah yang memberkati, memberi kesehatan, memberi kekuatan, dan memberi berkat-berkat Tuhan di setiap pekerjaannya. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama
Marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.